dauhnya pengasuh itu, Iksas itu kalau bisa bahkan Iksas itu kalau mengadakan kegiatan tidak perlu memakai bendera Iksas. Artinya kita diperintahkan untuk bersama-sama menggandeng atas nama Islam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LTN NU Badung. Saat ini saya ditemani oleh sahabat karib saya, Mas Rudianto, atau biasa saya sebut Jitoy atau Rudi. Apa kabar, Bung Rudi? Baik. Ya, karib ini Bung Rudi, sekretaris Iksas Badung. Ya, sudah berapa lama Mas menjadi pengurus di sekretaris? Sudah berjalan 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Iya. Kesibukan Iksas hari ini bagaimana? Karena saya melihat sepertinya cukup aktif walaupun di masa pandemi ini. Ya lumayan lah. Sebenarnya di masa pandemi dan sebelum pandemi kalau dilihat-lihat itu ternyata programnya lebih banyak sekarang. Loh, kok bisa? Biasanya kan musim pandemi banyak orang kerja, Karena sekarang nggak begini, kerja. Kemarin-kemarinnya itu banyak juga program, tapi yang terrealisasi itu hanya beberapa program seperti itu. Sekarang apa mungkin karena pekerjaan Tidak padat. Iya, tidak padat, Jadi sehingga teralihkan. terfokus kepada kegiatan-kegiatan di Iksas seperti itu. Apa kegiatan yang cukup disibukkan sekarang di Iksas? Sekarang itu karena kita melihat bahwa organisasi itu harus mampu bersaing di dunia digital, maka kami banyak mencanangkan program-program, artinya di-upgrade lah program-program yang lama, bisa tampil juga di dunia maya, berdakwah di dunia maya dan semacamnya, dan mampu bersaing lah seperti itu. Alhamdulillah. Berarti bisa dibilang Iksas ini di musim pandemi berkah pandemi malah tambah banyak kegiatan. Iya betul. Alhamdulillah sekali. Tapi sebelum masuk terlalu dalam bicara soal Iksas, jadi saya perlu kenalkan dulu. Iksas itu adalah Ikatan Santri Salafiyah. Ikatan untuk yang alumni, Ikatan Alumni Salafiyah Syafi'iyah. Oh. Untuk yang santri, Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah. Oh, tapi namanya sama-sama Iksas ya? Sama-sama Iksas. Karena kalau dilihat dari masa berdirinya, sejarah berdirinya, itu dulu tidak ada perbedaan antara Iksas santri dan Iksas alumni. Namun pada tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 90-an itu di Mubes dipecahlah menjadi Iksas santri dan alumni seperti itu. Jadi biar ada kefokusan tersendiri ya. Jadi Iksas itu adalah perkumpulan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah atau biasa kita kenal Sukurujo. Yang itu adalah pendirinya Ki Asad Syamsul Arifin, salah satu ya bisa ada pendiri Nahdlatul Ulama, dan sekarang berapa tahun sebelumnya sebagai pahlawan nasional ya. Iya, betul. Alumni di Husdi Badung ini berapa, Mas? Apakah ada database-nya? Kalau database sebenarnya gini, alumni yang masuk dalam database itu hanya alumni yang yang aktif seperti itu. Namun kami punya persepsi bahwa alumni di Iksas Badung itu sesungguhnya sangat banyak. Terbukti ketika kita melaksanakan haul.
haul ke pesantren itu sampai yang kemarin itu sampai 57 mobil pribadi seperti itu. Itu kegiatan rutin ya, setiap tahun pasti ke haul. Namun yang kemarin itu karena musim pandemi, jadi itu menjadi apa ya? Menjadi pilu. Iya, menjadi kangen lah istilahnya. Iya. Ya, saya merasakan juga bagaimana yang biasanya setiap tahun ke pesantren, tapi karena pandemi harus tertunda gitu kan. Iya. Ya. Jadi Iksas ini bergeraknya sebenarnya di masyarakat apa sih? Apakah hanya sebatas perkumpulan atau ada kegiatan kesosialan atau bagaimana sih sebenarnya Iksas alumni di tengah di masyarakat? Pada awalnya Iksas alumni khususnya itu sebagai penyambung lidah dari pesantren. Jadi tangan kanan pesantren lah istilahnya. Kayak corong berarti ya? Iya, corong pesantren. Jadi yang berkenaan dengan pesantren kita yang melaksanakan di masyarakat seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu ternyata Iksas tidak bergerak hanya di situ saja. Karena kita sadar kita berdampingan dengan orang lain, etnis lain, dan alumni-alumni lain, maka di sanalah kita kerap melaksanakan kegiatan yang sifatnya tidak hanya alumni Sukorejo saja, namun dari beberapa pesantren pernah kita laksanakan seperti itu. Bersama-sama dalam satu kegiatan. Iya. Seperti kegiatan apa biasanya? Biasanya yang sering seperti itu kegiatan Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam. Oh, jadi hari-hari besar seringkali mengadakan kegiatan bersama. Iya. Sampai berapa perkumpulan dalam bekerja sama kegiatan itu? Kalau nggak keliru terakhir sebelum corona itu sampai 99 organisasi keagamaan yang menjadi satu. Iya, berkumpul. Wih, luar biasa. Bisa ya menjadi satu dalam satu kegiatan, padahal setiap organisasi itu kan memiliki model tersendiri, tapi bisa menjadi satu. Begini, karena ya mungkin masing-masing organisasi punya agenda kegiatan masing-masing. Cuma dalam hal tahun baru yang bisa dipastikan tahun pelaksanaannya itu ya paling perbedaannya itu antara 1 hari dan 2 hari saja. Terus hampir semua organisasi keagamaan itu melaksanakan itu, khususnya agama Islam seperti itu. Nah, dari kesamaan tersebut kita mengambil mengambil kesempatan di sana bahwa sebenarnya Iksas ini bisa bersama-sama. Dan itu sering baru sering kali? Itu jadi rutinan malah seperti itu. Jadi kita tidak hanya dari perkumpulan keagamaan, kita biasanya kerjasama dengan Lanut seperti itu, dan instansi-instansi lain yang punya agenda yang sama agendanya dengan kita seperti itu. Ya, jadi hampir semua pesantren sebenarnya memiliki perkumpulan ya di tengah masyarakat yang memiliki gerakan atau kegiatan masing-masing, tetapi sebenarnya poinnya sebagai corong pesantren, sebagai corong pesantren. Ya, ini Mas, saya melihat di Iksas itu memiliki program di musim pandemi ini pengiriman. Iya. Nah, pengiriman itu kan Iksas itu sifatnya menampung alumni wali santri untuk mengirim ke pesantren. Gimana itu modelnya? Itu sebenarnya keinginan tersebut sebenarnya sudah lama
namun kita tidak punya formula. Hmm. Terus terang banyak dari Iksas lain yang memulai itu, bahkan dari Iksas Denpasar itu kalau nggak salah sudah berumur 25-an tahun lah. Wow, kalau nggak sudah salah. lebih Iya, lama ya. sudah lebih awal seperti itu. Jadi kita sebenarnya mulai dari dulu ingin seperti itu. Namun kelemahannya itu kita itu tidak punya database alumni. Maksud saya tidak punya database wali santri. Jadi ini lagi-lagi akibat pandemi. Yang kemarin kan pernah melaksanakan ini, apa itu balik jamaah untuk santri itu. Jadi di sanalah data terkumpul. Iya, di sana data terkumpul. Jadi kita itu punya grup wali santri. Dan dari grup wali santri itulah akhirnya sebenarnya kita kan udah lama punya keinginan tersebut. Cuma sebelum kami dari Iksas Badung itu menawarkan, ternyata alhamdulillah wali santri, salah satu wali santri itu ada yang gini sama keinginannya dengan kita. Gimana kalau Iksas ini adakan pengiriman? Nah, keinginan tersebut kami sambut baik karena memang dari dulu kita menginginkan seperti itu. Apalagi ditambah dengan musim pandemi yang memang tidak mudah wali santri bisa langsung ke Sukorejo kan ya. Banyak sebenarnya penguat itu, salah satunya demikian. Wali santri itu tidak mudah untuk nyebrang keluar Bali dan masuk Bali. Terus peraturan dari pesantren itu juga tidak boleh wali santri mengunjungi santrinya seperti itu. Itu kan diatur jadwalnya. Jadi diaturlah bahkan paket perorangan itu tidak boleh, harus melalui Iksas. Oh, jadi memang dari pesantren mensyaratkan pengiriman itu melalui Iksas. Iya. Mau tidak mau Iksas itu harus memfasilitasi. Cuma seandainya pesantren tidak memberikan kewajiban tersebut, kita juga tetap jalan karena memang kebutuhan. Karena memang program kita. Andaikan dari pesantren itu tidak mewajibkan wali santri harus ke Iksas, ya memang itu programnya Iksas. Artinya kita, ya itu lagi-lagi karena pandemi, kita bertemu dalam satu visi seperti itu. Kita itu membangun koneksi antara rayon dan pusat Iksas. Jadi itu. Terus jadi pengiriman itu menjadi salah satu instrumen penguat hubungan antara Iksas pusat, ya kan, dengan Iksas di rayon. Begitu ya. Terus yang selanjutnya tentu berbeda terkait masalah peraturan dan semacamnya, karena kita menyuruh orang lain itu belum tentu bisa menyesuaikan dengan peraturan yang ada di sana seperti itu. Jadi Iksas itu yang mengantar langsung ke sana. Iya, betul. Dan di balik itu juga kita terbangun emosional antara alumni wali santri dengan wali santri, dan antara Iksas rayon dengan Iksas pusat seperti itu, antara alumni dengan pesantren seperti itu. Sudah ada berapa kali pengiriman? Kalau nggak salah kemarin terakhir itu 5 kali pengiriman. 5 kali pengiriman. Sudah edisi kelima seperti itu. Per paket berapa sih? Per paket itu 30.000. Semua ukuran dipukul rata atau ada ukuran kiloan? Itu semua ukuran dipukul rata. Kecil, sekecil apapun itu tetap 30.000, sebesar apapun tetap 30.000. Jadi sekarang sudah sudah tersentral. Jadi kalau alumni yang ada di wali santri yang ada di Badung ngirimnya pasti lewat Iksas. Iya. Nah, begini, karena Iksas ini kan selama ini kan kegiatannya lebih ke keagamaan dan kesosialan. Dan ini kan program baru, pastinya memiliki cerita tersendiri dan kita membuat sistem kan di situ. Iya.
Nah, sistem di Ikhlas pengiriman paket itu seperti apa? Sistem yang dimaksud mas Ya, modelnya, model pengirimannya. jadi sebenarnya kita di awal-awal itu kita itu ada ala kadarnya saja. Artinya bagaimana kita saat saat mencatat itu mudah dan menurunkan itu mudah dan sampai ke santri itu sampai tidak tertukar seperti itu. Cuma kami punya komitmen setiap edisi kita menyebut setiap pengiriman itu edisi kalau di IB Express. Setiap edisi kita wajib upgrade, artinya wajib memperbaiki. Artinya tidak boleh sama dengan yang kemarin. Jadi perlahan-lahan memang diperbaiki sampai terakhir ini sudah bisa di-scan pakai barcode dan bisa mempermudah wali santri dan mempermudah satria atau keamanan yang ada di pesantren. Seperti apa sih regulasinya di sana di pesantren? Di pesantren yang jelas itu di jadwal. Jadi keluar dari jadwal itu tidak dilayani di sana dan tidak masuk di sana. Seperti itu senusantara di jadwal. Misalnya Bangkalan tanggal sekian, Ikhlas Badung tanggal sekian, dan Situ Bondo pun di sana kan banyak komisariatnya. Per komisariat itu beda jadwalnya. Oh jadi sudah dijadwalkan. Iya, karena lagi-lagi menghindari kerumunan seperti itu. Jadi di jadwal seperti itu biar juga meminimalisir kerumunan dan lebih gampang lah bagi alumni yang ingin mengirim seperti itu. Setiap apa itu? Kalau di Ikhlas Badung setiap tanggal 2. 1 bulan 1 kali. Iya. Jadi kami mengusahakan sebenarnya tanggal 2 tersebut kami tidak melihat di tanggal 2-nya pertama awal-awal tersebut. Kami pada waktu itu kalau nggak keliru hari Jumat, malam Jumatnya. Jadi sampai di pondok itu hari Jumat. Seperti itu. Jadi kami mengupayakan apa yang dikirim oleh wali santri itu, terutama nasi atau bungkusan-bungkusan yang lain itu dikirim habis isya itu, subuh pagi itu selesai subuh sudah bisa dinikmati oleh santri. Jadi makanan basah pun bisa ya? Bisa. Ya, karena gini kami mencanangkan itu seminimal mungkin berada di jalan dan berada di gudang tersebut. Jadi ya alhamdulillah banyak wali santri itu ngirim nasi dan semacamnya, karena kita kan tentu pernah menjadi santri dan hal yang paling istimewa itu sebenarnya bukan uang kalau di santri. Iya benar. Tapi olahan-olahan tangan dari orang tua seperti itu. Berapa sekali pengiriman itu jumlahnya? Kalau yang di Ikhlas Badung itu musim pandemi seperti saat ini itu berkisar 150 sampai 170-an. Wow. Setiap bulan yang ngirim segitu ya? Iya. Dan program ini kemungkinan besar akan terus berlanjut pastinya ya? Menurut prediksi kami setelah pandemi ini usai maka akan bertambah 100% lagi. Artinya yang kemarin itu 150 sampai 170 bisa saja ke 300 lebih lah seperti itu. Sampai ke 300 lebih. Iya. Luar biasa. Jadi pengiriman setiap bulan 1 kali dan 150 sampai 170. Betul. Pengiriman ke Sukorejo. Iya. Dan makanan pun tidak makanan basah juga bisa langsung sampai ya. Iya, karena
durasi di perjalanan itu kita minimalkan sekali seperti itu. Kami juga sering mengumumkan ke wali santri, bagi wali santri yang ingin mengirim makanan basah maka dianjurkan untuk di akhir-akhir pemberangkatan. Seperti itu. Kesan-kesan dan dari wali santri mungkin dengan program ini bagaimana? Alhamdulillah banyak wali santri yang merasa terbantu karena sekalipun tidak COVID, kami belum tentu ngirim 1 bulan 1 kali dalam tanda kutip dan olahan dan semacamnya makanan. Jadi banyak wali santri yang menyambut baik hal tersebut, bahkan tidak sedikit wali santri yang dikasih patokan harga 30.000 ngasih 50.000 dan semacamnya. Ya, itu karena kan merasa senang dan merasa terbantu sekali seperti itu. Tadi sempat Bung Rudi ini nyinggung soal penjemputan atau pengantaran santri. Iya. Penjemputan apa? Gini, balik jamaah. Balik jamaah. Itu program itu sudah lama, program itu dari pesantren dan pulang jamaah. Pulang jamaah. Iya. Sebelumnya pulang jamaah seperti apa? Pulang jamaah tersebut sebelum-sebelumnya karena di pesantren itu juga tidak menginginkan santri itu pulang itu malah bercecer-cecer. Jadi difasilitasi dari pesantren berapa bis ke tujuan ini langsung ditangani oleh rayonnya masing-masing. Seperti itu. Dan bulan yang lalu sebelumnya Iksas yang mengawal itu. Iya. Pasti kan ada ini dong, ada perbedaan di masa pandemi, prokes begitu ketat. Gimana? Pasti ada ini kan, ada perbedaan. Tentu perbedaan itu sangat luar biasa ya perbedaannya. Yang pertama, kita yang berada di Bali khususnya Kabupaten Badung itu sebagai warga negara yang baik, sebagai santri yang baik, kita selalu berusaha bagaimana itu bersinergi dengan pemerintah seperti itu. Jadi pada waktu itu memang ketat-ketatnya di pesantren pun menyambut baik iktikad itu. Jadi sebelum berangkat dari pondok ke Bali pada waktu itu yang pulang jamaah itu semua santri itu sudah dirapit seperti itu. Jadi sebelum kembali ke Bali, iya, dipastikan semuanya bebas COVID, pastinya kan? COVID. Dan ya otomatis di karantina lah, karena memang di santri itu kan tidak berkumpul dengan orang-orang selain santri. Jadi ya kami kategorikan karantina lah, karantina bahkan tidak hanya 15 dan 10 hari, bahkan setahun penuh di karantina seperti itu. Iya. Itu murni Iksas sendiri atau ada partner yang diajak kerjasama dalam penyambutan? Dalam penyambutan tersebut kita tentu Iksas itu kan gini, harus menggandeng pemerintah, terus organisasi yang lebih kita begini, berhubungan langsung dengan pemerintah mungkin sulit. Jadi kita ada yang seperjuangan dengan kita, katakanlah itu keluarga besar NU. Di sana kita juga didampingi oleh pengurus NU, Satgas Covid NU lah, Satgas Covid NU dan lain-lainnya. Alhamdulillah berkat campur tangan pengurus NU, Satgas Covid NU itu berjalan lancar, karena terus terang NU itu yang menjadi mediator sampainya sampainya keinginan kita
ke pemerintah seperti itu. Jadi NU sebagai fasilitas komunikatornya lah Iya. dengan pemerintah. Betul. Dulu Iksas itu dikenal sangat eksklusif lah istilahnya. Artinya kita hanya berkumpul dengan para alumni saja. Itu dikenal di masyarakat seperti itu. Cuma hal itu dipertegas bahwa Iksas itu dauhnya pengasuh itu, Iksas itu kalau bisa bahkan Iksas itu kalau mengadakan kegiatan tidak perlu memakai bendera Iksas. Artinya kita diperintahkan untuk bersama-sama menggandeng atas nama Islam seperti itu. Dan itu diterapkan seperti kegiatan di hari besar dengan bersama-sama. Iya. Majelis dan yang lainnya. Iya, organisasi dan majelis yang kemarin sempat terlaksana di acara Tahun Baru Islam seperti itu. Ya, saya kemarin juga sempat mewawancarai pengurus NU di Kuta, mempunyai visi yang sama, di mana semua majelis dan perkumpulan keagamaan menjadi satu dalam beberapa kegiatan. Ya, tujuannya biar tidak terjadi kotak mengkotakkan kan. Iya, karena sebenarnya kepentingan kita kan satu, untuk berdakwah di masyarakat seperti itu. Jadi selama tujuan dan selama intinya itu sama, ya kenapa tidak kita dalam perjuangan itu sekali-kali satu dalam lingkaran seperti itu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, Mas Rudi. Semoga ke depan Iksas semakin lebih bermanfaat. Amin, amin, amin. Dan sebenarnya ini salah satu perkumpulan alumni. Banyak sekali perkumpulan yang ada di Bali, baik itu si Dugiri, Nurul Jadid, dan banyak lainnya yang sebenarnya tidak jauh berbeda fungsinya sebagai corong pesantren dan lebih-lebih bisa berbaur dengan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Baik, sekian perbincangan pada malam hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan beberapa tema dan narasumber yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.